Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuhiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijah wasir risarati sairil asma'i wassifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaka rasulullah kitabil karim. Al-alimu habibullah walau kana fasika, yang artinya ialah orang yang alim, orang yang ma'rifat maksudnya. Orang yang alim adalah kekasih Allah sekalipun dia fasik di dunia, tetapi dia adalah kekasih Allah. Orang yang alim, orang yang ma'rifat, kekasih Allah, ya memang kekasih Allah. Walaupun inya fasik, tapi fasik bukan artinya berbuat kada baik, kada. Fasik maksudnya kada beramal, cuma sekadar yang wajibnya. Nah, kalau yang satu ini, wajahilun adalah wala amalan salihah, yang artinya orang yang batinnya terlinding kepadaku, kata Allah, adalah musuhku walaupun inya beramalan salihah. Nah, yang ini tadi adalah orang yang tidak beramal kekasih Allah, sedangkan yang satu ini orang yang beramal musuh Allah. Di mana letaknya? Nah, kalau secara syariat kan betul. Kalau orang artinya beramal, kalau pandangan jahil itu kekasih Allah. Kalau orang kada beramal adalah musuh Allah. Nah, bujur, sama-sama bujur. Ada ini adalah orang yang fasik yang tidak beramal, tapi dia ma'rifat kekasih Allah, tetap dia kekasih Allah. Nah, sedangkan yang satu ini orang yang batinnya terdinding kepadaku, kata Allah, adalah musuhku walaupun inya beramalan salihah. Berarti ini beramalan salihah, beramal-amal ibadah. Kenapa jadi musuh Allah? Karena dia kada ma'rifat kepada Allah, kada pinanduk kepada Allah, kada mengenali jati diri Allah Ta'ala yang tersimpan rahasia siden di dalam diri kita. Kan di dalam suatu riwayat, iblis disuruh mengganggu, menggoda. Nah, menggoda orang yang salat atau orang yang tidur. Nah, kalau di dalam syariat, iblis wani menggoda orang yang guring kelak. Nah, orang sembahyang kedua ini ya itu dalam syariat, bujur. Tapi kalau di dalam hakikat ternyata iblis berani menggoda orang yang salat. Nah, orang yang salat iblis wani mengganggu, wani menggoda. Karena takutannya, dia takut kepada orang yang tidur, tetapi dia alim billah, alim ma'rifatullah. Nah, jadi kenapa iblis jadi, artinya ditanya kenapa iblis jadi berani mengganggu orang yang salat? Jadi kata iblis, karena orang yang salat itu dia tidak ada tersimpan bikinan Allah Ta'ala. Ia merasakan ada Allah Ta'ala di situ. Jadi wani iblis. Sedangkan orang yang tidur, kenapa kamu tidak berani mengganggu? Karena orang yang tidur itu bujur haja, jasadnya tidur, tapi hatinya tidak tidur, dia zikrullah. Nah, tahan. Iblis kita tahan. Karena orang yang tidur ini tadi, walaupun tidur matanya, tetapi hatinya, jantungnya berzikir la ilaha illallah. Nah, jadi disinilah iblis nang kada wani mengganggu orang yang tidur.
Karena pada hakikatnya lebih baik orang yang tidur, orang yang alim. Tidurnya orang yang alim, orang yang marifat lebih berharga daripada orang yang beramal di dalam kebodohan. Kenapa jadi dia beramal di dalam kebodohan? Karena dia merampok hak Tuhan. Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya kuasa beramal. Dia merasa dirinya berzikir. Dia merasa dirinya membaca tasbih. Dia merasa dirinya membaca salawat. Nah, ini yang di dalam kebodohan dia beramal, tapi di dalam kebodohan. Bukan beramal orang yang bodoh, tidak. Cuma dia beramal di dalam kebodohan karena dia kadang meminandui diri Allah Ta'ala yang bersifat hidup kepada diri kita. Nah, jadi di sini bilanya kita tidak mengenali diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terhukumkan kepada diri kita wujud janbun ajam la yugasirahu zambun. Wujudmu, adamu, wujudmu dosa yang sangat besar, adamu dosa yang sangat besar. Karena kita merasa besi wujud. Bukankah wujud hanya adanya Allah? Di dalam sifat 20 yang pertama, sifat Allah Ta'ala, sifat 20 tauhid. Wujud artinya ada, lawannya Adam. Nah, kayak mata, Allah Ta'ala bersifat basar, lawannya kita buta. Allah Ta'ala bersifat mendengar, kita lawannya tuli. Allah Ta'ala bersifat kudrat berjalan, kita lumpuh. Nah, sekarang Allah Ta'ala bersifat ada, lawannya Adam. Adam ini pada hakikatnya dia tuh ada menjadi ada, apalagi kita. Nah, itu maksudnya. Kan wujud itu ada, lawannya Adam, berarti Adam tiada. Dasar bujur-bujur tiada. Lalu kita menyatakan diri kita ini benar-benar tiada. Min adamin ila wujudin, wa min wujudin ila adamin. Asal tiada, lalu diadakan. Bukan adanya kita ini. Ini diadakan untuk menyatakan adanya Allah. Bahkan bukan mengakui kita sebagai Allah, tidak. Menyatakan adanya Allah. Lalu kemudian ditiadakan lagi, ya memang tiada. Tiada ada, yang ada juga ada. Nah, tiada ada, yang ada juga ada, si ada. Di mana adanya? Ada pada diri. Nah, di situ kan kalau usah ngalih mencari bilah, membilah ada pada bulu. Kalau usah ngalih mencari Allah, Allah nampak pada batang tubuh. Kalau usah ngalih mencari bilah, membilah ada pada kipas. Kalau usah ngalih mencari Allah, Allah nampak pada napas. Nah, napas kita ini berbunyi, oh Allah. Nah, di situ kan jadi napas kita berbunyi Allah, makanya jin kadawani, iblis kadawani yang mengganggu diri kita. Karena napas kita berzikir, telinga kita berzikir, mulut kita berzikir, kaki kita berzikir, semuanya zikrullah. Nah, jadi semuanya zikrullah itu. Karena kita bang berzikir, la yazkurullah illallah, tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Aqimis salat li dzikri, diri yang salat. Diri siapa? Diri yang hidup. Siapa hidup? Roh. Nah, itu. Makanya itu disuruh kita memesrakan roh aja dulu. Mesrakanlah oleh kamu roh dengan jasad. Kayak apa? Garang memesrakan roh dengan jasad. Maksudnya kayak ini supaya nyaman memudah, supaya nyaman memahami. Kan seolah-olah mata kalau yang melihat. Mesrakan bukan mata yang roh yang melihat, itu harus memesrakan. Kan seolah-olah kaki yang berjalan. Mesrakan olehmu bukan kaki yang berjalan tapi roh. Nah, itu harus memesrakan. Nah, harus memesrakan, mesra ibaratnya kasih nih roh, kasih nih jasad. Ke atas roh, ke atas jasad. Ke bawah roh, ke bawah jasad. Itu yang namanya mesra. Nah, dikira memesrakan ini kayak apa? Kan memesrakan roh. Memasarakan Nur Muhammad bang sama roh tadi kan di atas. Kan yang melihat roh, yang mendengar roh, yang berjalan roh, yang berbicara roh, naik akan lagi ke atas. Nur Muhammad yang berjalan nur, yang mendengar nur, yang berdiri nur. Nah,
Jadi bukan mata lagi yang melihat tapi nur. Bukan mulut lagi yang berbicara tapi nur. Bukan kaki lagi tapi nur. Itu yang namanya disuruh memusyahadahkan, memasrahkan Nur Muhammad oleh kamu pada batang tubuh, seluruh ujung rambut sampai ke ujung batis. Nah ini. Nah jadi nikmat bagi orang yang marifat walaupun sedikit beramal. Karena jisibnya itu aktailah, jangan salah. Ija patahala kawijatan minat ta'aruf fala tubalu maka wa in kuli amalika. Tidak mengapa bagi kamu walaupun amal kamu sedikit. Tapi kamu tahu lawan Tuhan. Daripada banyak amal-amal ibadah kamu, tapi kamu kada tahu lawan Tuhan. Setitik pun kada tahu lawan Tuhan. Nah, syirik hukumnya. Biar sedikit amal, tapi dia ma'rifat kepada Allah. Biar dia banyak amal, tapi dia terdinding kepada Allah, adalah musuh Allah. Kalau di dalam syariat bujur aja, sembahyang berpahala, berzikir berpahala, bamal beribadah berpahala, bujur tuh bujur kada disalahkan karena pak di syariat. Kalau di pak hakikat kita tanamakannya dalil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Engkau ya Allah. Berarti syarat dengan Engkau, melihat dengan Engkau, berzikir dengan Engkau. Nah, jadi kan ada lagi. Itu nang bujur-bujur, tajak bujur-bujur, bulat-bulat, tak tajak. Jangan lunjung lagi. Karena bulat lunjung, bulat. Nah, jadi disinilah orang yang kekasih Allah tadi, orang yang marifat, kada banyak beramal. Tapi di amalnya tersembunyi. Ayo seluruh pori-pori kita ini, nanang lubang-lubang yang ada di batang tubuh kita ini berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Bukan daripada tanah. Adalah kita lahir di bawah tanah, kada dalam. Nang nyamannya itu asal daripada nur, kembali kepada nur bisa. Asal daripada jat, kembali kepada jat. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Roh kan datang dari Allah, kembali kepada Allah. Makanya di situ lah, jangan kita merasa beramal. Kalau pian merasa pian nang beramal kaina dihitung, dihisap, dimijan, ditimbang amal pian. Ya, orang langsung ke surga seberatan. Seorang orang manimbang amal ibadah aja, orang hitung amal ibadah aja. Ya kalau kebanyakan barat kayak Pak, orang sudah meluncur sudah ke surga karena banyak beramal di dunia. Ini pak hakikat, pak syariat bujur aja. Orang tidak menyalahkan syariat bujur, hakikat juga bujur. Cuma dipilih kita berpikir, diberikan oleh Allah Ta'ala akal untuk berpikir. Nah, itu. Makanya amalilah minallah billah. Supaya jangan berhitungan kayak apa? Jangan pianang beramal. Supaya jangan ditimbang amal pian kayak apa? Jangan pianang beramal. Sama jakanya ibaratnya pian tuh banyak berduit, jelas dihitung lah. Supaya jangan berhitungan pian jangan berduit. Yalah, maulah nang kada beri napan dihitung. Nah itu peribahasa bahasa kasarnya. Nah coba pikirkan, ide sebujur. Kenilainya hati kita merasa kita beramal dihitungi, ditimbang dihitung. Tapi bilanya kita merasa ni julung lan Allah Ta'ala, ni kudret pian ya Allah, iradat pian, la haula wala la tatarak jaratun ila bismillah. Tidak bergerak sekecil debu pun kecuali dengan Engkau, apalagi batang tubuh yang besar. Makanya kita bila mengangkat takbir lillahi ta'ala, bila berwudu lillahi ta'ala, bila mandi lillahi ta'ala, karena Allah dasar Allah. Nama gawi siapa? Nama gawi Allah, masa pian nak minta upah? Nah ini betamuan sudah. Makanya ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nah, hanya Engkau ya Allah tujuanku. Nah hanya Engkau yang ku maksud, keridaanmu yang aku harapkan, ma'rifat cinta kepada Engkau. Bila sesuatu orang yang cinta ya, makanya orang yang cinta itu jangankan artinya bermobil bersepeda gini pun. Ini mobil akan ada. Mana ada bermobil ini bisa bermobil juga. Orang yang sedang jatuh cinta tahi kucing pun rasa tahi kucing ya.
Nah, ini peribahasa kasarnya. Walaupun nya kada banyak diberi Allah Ta'ala pahala, tapi nyalan Allah Ta'ala sudah masalah. Lawan masyarakat Allah Ta'ala iya nih yang sulit memasarakan. Sama tadi, masarakanlah oleh kamu Allah Ta'ala dengan dirimu. Nah masyarakat, karena kita ini sewujud, senyawa, serasa, serahasia. Nah kayak wayang lawan dalang. Jadi wayang lawan dalang ini kayak apa? Supaya sewujud, serasa, senyawa, serahasia. Kalau ada dalang ke situ wayang. Ke atas dalang, ke atas wayang. Itu nangarnya sewujud, senyawa, serasa, serahasia. Nah ini namanya orang nama maripat tuh bujur-bujur maminan duit. Maminan duit dalang. Bukan wayangnya maminan duit. Wayangnya panah, wayangnya binasa. Yang kekal catnya adalah si dalang. Nah, di sini bang dalangnya. Cuma artinya itu tidak tersentuh dan tidak terpisah. Antara hamba dengan Allah bersatu, bukan berkumpul, bercerai, tidak berpisah. Dia bersatu tapi kada tagatok. Dia bercerai tapi kada berpisah. Dua dalam sebutan, satu dalam kenyataan. Antara zat lawan sifat kada berpisah. Kan kayak ini nah. Ini baju. Karena kita masukkan ke dalam kulkas menjadi es batu, bersifat beku. Bila keluarkan menjadi zat air. Masuk ke kulkas beku, sifat es batu. Keluarkan jadi zat air. Sama Allahu Akbar, zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Zatnya banyak. Lalu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah menjadi sifat hamba. Siapa hamba sebenarnya? Muhammad. Bisa makan, bisa minum. Nah ini Muhammad bisa bagawi. Kayaknya pulang mengangkat takbir Allahu Akbar, tubadil, pindah kepada wujud Allah. Disitulah Allah Ta'ala tidak makan dan tidak tidur dan tidak minum. Setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, disinilah berlaku wujud hamba yang bernama Muhammad. Nah, sifat Allahu Akbar, zat. Assalamualaikum warahmatullah, sifat zat. Masuk ke kulkas, sifat. Keluarkan, zat. Masuk, sifat. Padahal dua nama tapi satu wujud. Zat lawan sifat, dua nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Nah, Tuhan bernampak, Tuhan bernyata sebagai saksi. Ya ini saksi dan bukti. Aku nyatakan diriku ini, kata Allah, sebagaimana nyataku kepada kamu. Nah disinilah aku ya tenang bersatu di dalam tubuh. Kami dua roh yang bersatu di dalam tubuh. Bersatu. Roh lawan jasad bersatu tapi kada tersentuh. Bercerai tapi tidak berpisah. Kawai kita memahami. Seperti tali kabel listrik itu dua, tapi seterumannya satu. Bersatu tapi dia tidak berkumpul. Bercerai tapi dia tidak berpisah. Nah apalagi yang kita hadang nah. Ya kada madang isok bilanya ini naik, kada turun lagi innalillah, bilanya turun kada naik lagi innalillah. Nah jadi disinilah kita serahkan lawan Tuhan. Jasmani ampun Tuhan, rohani juga ampun Tuhan, sabartan segala-galanya ampun Allah Ta'ala. Jadi ampun segala-galanya ampun Allah Ta'ala, roh juga ampun Allah Ta'ala, ampun kita kada dicabut. Kan meninggal ini ada yang dicabut, ada yang tidak. Nah, kenapa jadi tidak dicabut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbikir radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela tanpa dipaksa. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Mengembalikan ini bukan gaina, tapi roh kembalikan ini rohnya Allah. Roh pada hakikatnya Allah. Nah, jadi kada kaina mengembalikan dengan ini.
Roh ini kenyataan Allah, berarti roh ini sifatnya Allah, kenyataannya Allah. Berarti Malik Israel tidak akan bisa mencabut karena roh-roh Allah. Ujar orang Kristen roh kudus, roh suci. Ya. Tidak dicabutnya. Allah takhafu wa la tazanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah Anda dengan surga yang dijanjikan buat Anda. Hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Sekalinya Israelnya ya diri kita juga berubah menjadi Israel. Mungkar nangkirnya diri kita juga berubah karena kita kadapin nando lalu dipukulinya. Karena kita kadapin nando lalu dicabut oleh Malik Israel. Coba umpamanya contoh nih, contoh yang terdahulu. Umpamanya ulun main jemipian HP nah. Selama 10 tahun pakai jauh ulun tapi ulun gina ambil. Yang namanya pian memakai HP, masra benerna memakai HP 10 tahun merasa ampun seorang. Lalu ulun bakajutan mengambil. Pian merasa nikmat memakai, merasa ampun seorang, lalu bakarasan lawan ulun. Karena ulun kecewa, ulun laporkan ke polisi, lalu pian dipukuli, dimasukkan dalam penjara, sakit. Sekarang ibaratnya ulun main jami HP 10 tahun. Ujar ulun kena lah kembaliakan 10 tahun. Dia ujar pian, kena aku kembaliakan. Jangankan 10 tahun, sekarang pun jar pian anak mama mengembaliakan bisa. Lalu pian kada merasa memiliki hak pakai. Nah, lalu ulun datang, kapanpun ulun datang, ulun ambil HP, perjanjian kita memang 10 tahun, ulun silahkan jar pian. Nyaman kada? Ronyoh. Nah, ini nih. Kan itu perumpamaan kita baisiro. Seolah-olah kita baisiro, namun kada ada baisiro. Roh Allah, roh suci, roh kudus. Karena di dalam surah Al-Isra ayat 85 itu yang berbunyi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhum min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Jaga bahasa Banjaria Muhammad bila ada yang bertanya, ada yang bertakun lawan ikam tentang roh. Pada hiakan matai, roh itu sifatku, roh itu kelakuanku, roh itu kenyataan aku, roh itu kenampakan diriku. Lalu roh kudus, roh suci, roh Allah. Nah, jadi roh itu ya memang sifat Allah Ta'ala hidup. Nambah ngaran Muhammad. Nah, tak boleh ke situ pulang. Jadi belak balik ilmu. Yang penting pinandu kita, diri kita kadada. Panak diri kita, panak wujud kita di dalam wujud Allah. Panak diri kita di dalam diri Allah Ta'ala. Makanya kita watawakal ta'ala al-hayyil ladzi itu artinya serahkan dirimu kepada Tuhan yang hidupnya, serahkan. Ulun kada bisa jasmani Allah pun pian. Ulun kada bisa lihat pun pian. Ulun kada bisa jalan ampun pian. Ulun kada bisa dengar pun pian. Nah, habis dah jasad menjelang. Sekarang rohani pun pian. Nah, makanya tadi kalau Allah takhafu tadi. Allah takhafu bil jannah allati kuntum bergembiralah Anda dengan surga yang dijanjikan buat Anda. Nah, jadi disitulah kita meninggal, hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Tapi syariatnya digawi. Allahu Akbar. Inya rajin salat tiap hari, tiap waktu. Nah, ketujuh mangkat takbir sampai dia pulang pun Allahu Akbar. Ini itu. Karena apa? Ketujuhnya di dunia. Katanya membaca salawat, boleh salawat. Katanya baca zikir, boleh zikir. Katanya artinya salat, boleh. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi berkiam. Siapa yang mengiamakan? Tentunya diri. Diri siapa? Diri roh. Siapa roh tadi? Sifatnya Allah, kenyataan Allah, dan bangaran Muhammad. Nah, jadi kita ini nanti detik-detik hidup kita ini di antara naik napas dan turun napas. Bila naik napas kada turun ini, bila turun napas kada naik inilah. Nah, jadi disinilah orang yang beramal ibadah tadi hibak amal ibadahnya musuh Allah karena tadimding batinnya kepada Allah. Ada yang satu ini tadi dia kada tapi beramal pasek kada pasek nang kada beramal nih. Tapi dia kekasih Allah, tapi dia marifat kepada Allah yang dicintai Allah Ta'ala. Nah, ini bedanya. Makanya peribahasannya itu ibaratnya emas itu 1 kilo bandingannya umpamanya kapok 10 kilo. Mulia emas 1 kilo daripada kapok 20 kilo. Mulia orang yang tidur di dalam marifat kepada Allah daripada orang yang salat di dalam kebodohan dan kejahilan.
Nah, jadi ini hati-hati, awas berulang ibadah. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali dia mengenal kepada Allah. Berarti yang salat siapa? Batin main Allah. Yang berzikir siapa? Batin main Allah. Yang berjalan siapa? Kudratnya nih main. Kada disambat lagi. Karena sudah nyatakan aku ya Tuhan kepada diri engkau, nyatalah aku si aku. Wallahu a'lam al-fatihah.